Akan tetapi jika mereka bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Ayat ini lahir di tengah sejarah, namun maknanya tak pernah pudar. Khianat, betapapun liciknya ia disembunyikan, tetaplah noda paling kelam di hati manusia. Ia bukan hanya pengkhianatan terhadap sesama, melainkan pengkhianatan pada nurani, bahkan pada Tuhan yang memberi kehidupan. Perbuatan paling kotor adalah ketika seseorang mengkhianati apa yang ia yakini, dan sungguh tiada khianat yang lebih dalam selain berpaling dari Ilahi. Tuhan mempercayakan hidup kepada kita, nafas yang mengalir, akal yang berpikir, hati nurani yang bergetar. Semua itu adalah tanda kepercayaannya. Karena itu hidup bukan sekedar ruang untuk mengisi waktu. Ia adalah amanah yang mesti dijaga. Saat manusia berpaling dari Robnya, sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan bentuk kehidupan paling mulia. Ia mungkin masih berjalan, tertawa, bernafas, namun bagi para sufi, hidup seperti itu hanyalah cangkang kosong. Mereka mengatakan, meninggalkan Ilahi adalah bentuk pengkhianatan. Sebaliknya, berjalan bersamanya adalah tanda kehidupan yang sejati, kehidupan yang terarah pada keabadian. Allah menegaskan, dan Dia lebih baik dan lebih kekal. Segala kesenangan duniawi tampak menggoda, namun semuanya fana. Bila hati terikat pada yang fana, pengkhianatan itu hanya berakhir pada penyesalan. Hanya bersama Ilahi, kehidupan mencapai puncak keindahannya. Mengapa para nabi selalu mengajak manusia kepada iman, kebaikan, dan ketulusan? Karena disitulah kehidupan yang sejati. Khianat tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Ia bisa muncul diam-diam dalam keseharian, yaitu ketika lidah berbohong padahal hati tahu kebenaran, ketika ibadah dijalankan tanpa cinta, sekedar formalitas, ketika amanah diabaikan, dan ketika niat dikotori pamrih. Semua itu adalah khianat kecil yang bila dibiarkan bisa menjerumuskan pada khianat besar. Sebaliknya, kebaikan sekecil apapun akan menjadi benteng jiwa. Senyum yang tulus, doa yang ikhlas, sedekah tersembunyi, semua itu menjaga hati agar tidak tergelincir. Para sufi berkata, kebaikan adalah cahaya yang menyelamatkan hati dari kegelapan pengkhianatan. Barang siapa memilih jalan kebaikan, ia sejatinya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Ada satu kenyataan pahit yang harus diakui. Mengkhianati Tuhan sejatinya adalah mengkhianati diri sendiri. Manusia yang berpaling dari Ilahi tidak sedang merugikannya, melainkan meruntuhkan dirinya. Ia menghancurkan bangunan rohani, melukai tubuh, dan merusak fitrah sucinya, layaknya orang yang meracuni makanannya sendiri. Begitulah mereka yang berkhianat pada Tuhan. Akar segala khianat adalah nafsu setaniah yang membisikkan, engkau bisa hidup tanpa Tuhan, engkau bisa bahagia tanpa kebaikan, engkau bisa selamat dengan kepura-puraan. Dan siapa yang percaya pada bisikan itu, sesungguhnya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Pengkhianatan sejati bukan hanya menipu orang lain, tetapi menipu diri sendiri dengan berpaling dari Ilahi. Ia hidup, tapi tidak sungguh hidup. Ia bergerak tanpa arah, tertawa dalam kehampaan. Namun rahmat Tuhan selalu lebih luas daripada khianat manusia. Ayat demi ayat, seruan para nabi, bahkan bisikan hati nurani senantiasa mengajak kita pulang. Jalan pulang itu sederhana, meski tidak mudah. Di antaranya, mengakui kelemahan, menyadari bahwa kita pernah berkhianat, pernah berpaling. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar kata-kata,
melainkan tekad untuk tidak kembali ke jalan itu. Dan terakhir, mengikat diri dengan kebaikan. Meski sulit, disitulah kehidupan sejati bersemayam. Allah berfirman, sesungguhnya Dia mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Meski hianat itu noda, pintu maafnya tak pernah tertutup. Tuhan senantiasa membuka jalan bagi siapapun yang ingin kembali. Sobat Rumi, renungan ini menuntun kita pada kesadaran bahwa hidup adalah amanah. Mengkhianati amanah berarti mengkhianati Tuhan sekaligus diri sendiri. Maka jagalah hidup dengan kebaikan agar tidak tergelincir oleh nafsu yang menipu.